Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adia Arenada dari 109. Saya Andina Aulia Rahma dari 109. Saya Asana Ilmi dari 109. Saya Dion Raffi Pratama dari 109. Saya Dimas Bowo Laksana dari 109. Saya Ahmad Haikal Bakti dari 109. Kegiatan P5 dilaksanakan dari tanggal 2 September 2024 sampai dengan 2 minggu ke depan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Grabak dari kelas 10 sampai kelas 12. Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk mengimplementasikan kurikulum belajar merdeka atas peraturan menteri. Dan juga untuk membentuk karakter siswa-siswi SMA Negeri 1 Grabak. Baik, kita sudah bersama dengan salah satu narasumber kita yang berasal dari SMA Negeri 1 Grabak. Dengan siapa? Perkenalkan, aku Ilma, Asania Ilma Nafia dari kelas 12 F1 SMA Negeri 1 Grabak. Baik Kak Ilma, apakah Kak Ilma bisa menceritakan pengalaman selama mengikuti P5 ini? Bisa. Saya sekarang ada di kelas 12 dan sudah menjalani kegiatan P5 ini hampir selama 3 tahun dari kelas 10, 11, dan juga 12. Dulu saat kelas 10 kita ada 4 tema, kemudian saat kelas 11 ada 2 tema dan kelas 12 ada 2 tema. Nah, dari awal kegiatan ini udah ada berbagai macam pengalaman yang kita dapetin. Kayak dari kita belajar banget dari awal bagaimana mengkoordinir kelas, kerjasama, bagaimana kita menyusun suatu anggaran, suatu proposal. Kita belajar benar-benar dari nol. Lalu ada kegiatan yang butuh kreativitas, kekompakan. Jadi saya sudah menjalani berbagai macamnya P5 ini dan sekarang sedang menjalankan kegiatan P5 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raga sebagai P5 terakhir di kelas 12. Baik Kak Ilma, mengapa kegiatan P5 ini dapat membentuk karakter siswa-siswi di SMA Negeri 1 Grabak? Baik, menurut saya kegiatan P5 ini menjadikan siswa-siswi belajar langsung dari pengalaman praktis. Sebagaimana kalau kita biasanya hanya belajar di kelas secara teoritis, bagaimana cara melakukan ini, bagaimana cara melakukan itu, tapi dengan adanya P5 ini kita bisa langsung tahu bagaimana melakukan ini secara langsung. Kemudian dari berbagai kegiatan itu, kita jadi tahu, oh kalau ternyata seperti ini kurang pas, maka kita bisa belajar menjadi lebih baik lagi dengan, kayaknya bisa perbaiki dengan seperti ini lagi. Kemudian kita bisa merefleksikan diri, oh kita ternyata kurangnya di bagian ini dan ini, sehingga kita bisa mengevaluasi diri lagi, membangun karakter kita bisa belajar mengkoordinasi teman-teman, kita belajar kepemimpinan, sehingga perlahan-lahan ini membangun karakter siswa secara langsung dari pengalaman praktis tersebut. Baik, dari tahun berapa P5 ini dilaksanakan atau kurikulum merdeka ini? Secara pengalaman pribadi saya, berarti dari saya kelas 10 yaitu pada tahun 2022, 2023 saya kelas 11 dan sekarang tahun 2024 saya kelas 12, berarti sudah hampir 3 tahun. Nah, bagaimana nih Kak perasaannya saat melakukan P5? Sejujurnya campur aduk karena ya kita seneng karena nggak ada pelajaran, tentu saja, tapi kita juga pusing, kadang udah stres banget ini gimana caranya gini begitu, tapi lebih banyak senengnya daripada yang negatifnya, gitu perasaan saya. Baik, terima kasih Kak Ilma atas informasinya. Semangat belajar Kak Ilma. Terima kasih. Baik, kita sudah bersama dengan salah satu guru di SMA Negeri 1 Grabak yang menjadi penanggung jawab proyek kelas 10. Baik Pak Tuman. Iya. Mengapa dalam kegiatan P5 kreativitas dan bernalar kritis seorang siswa sangat diperlukan? Baik itu bernalar kritis dan kreativitas itu termasuk elemen profil belajar Pancasila ya. Jadi kalau kita ditekankan yang kreatif itu kan memunculkan ide baru, gagasan baru. Nah, bagaimana kita itu bisa menggali ide baru, jadi anak-anak itu bisa dilatih untuk bisa berpikir secara kreativitas. Jadi biar ide-ide baru itu muncul. Yang kedua tentang bernalar kritis ya. Bernalar kritis itu adalah mencari pemikiran yang benar. Jadi kita bisa mencari pemikiran yang saling mendalam. Jadi tentang semua ide itu bisa dipikirkan semakin mendalam dan semakin benar itu tentang apa gitu kan, akan muncul profil pelajar Pancasilanya seperti itu. Baik Pak Luman.
Apa tujuan dari jurnalistik di P5 ini? Baik, kemarin sudah disosialisasikan ke kakak angkatan ya dulu yang sudah alumni, yaitu Kak Linda. Jurnalistik itu penting untuk menyuarakan, apalagi kalau kelas 10 sekarang kan temanya tentang suara demokrasi. Nah, sekarang itu kita gali bagaimana ide menyuarakan kita, suara kita itu bisa didengar dengan cara apa. Nah, salah satunya dengan jurnalistik. Jurnalistik kan bisa secara pemberitaan, berita itu yang menarik itu sebagainya. Nah, apalagi sekarang itu mudah viral. Nah, kita dilatih bagaimana mengolah berita ataupun ide yang baru itu untuk menjadikan jurnalistik salah satunya secara seperti itu. Baik. Bagaimana pesan untuk P5 ke depannya Pak Lukman? Nah, untuk P5 ke depannya yang jelas yang target utamanya kan kita harus mencakup 6 elemen Pancasila itu, 6 profil pelajar Pancasila, yaitu ada bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia, bagaimana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan berkebinaan global. Jadi 6 elemen itu harus ada dalam pelaksanaan P5. Jadi ke depan semoga anak-anak ini bisa menumbuhkan profil pelajar Pancasila seperti itu. Baik Pak Lukman, terima kasih Pak Lukman atas informasinya. Halo semuanya, di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kita yang bahas dari kelas 10. Dengan siapa? Saya Tantria Hayuning Tias dari X9. Baik Kak Tantria, bagaimana kesan selama mengikuti P5 ini? Menurut saya kesan dari P5 ini adalah asik, seru, terus menyenangkan. Wow, berarti sangat seru sekali ya. Kamu senang melakukannya? Senang banget. Baik, terima kasih Kak Tantria atas informasinya. Selamat belajar. Halo semuanya, dengan siapa? Saya Niken Puspita Dewi. Nah Kak Niken, bagaimana nih pesan buat P5? Semoga besok lebih seru lagi dan teman-teman lebih prepare dan gak membuang-buang waktu untuk bolak-balik di rumah. Baik Kak Niken, terima kasih Kak Niken. Hai semuanya, dengan siapa? Nama saya Sri Lestari dari kelas X9. Nah Kak Tari, bagaimana nih perasaannya saat ikut P5? Perasaanku senang sekali karena nggak boring, terus nggak banyak kegiatan juga, terus bisa melatih kekreatifan siswa dalam first time P5 kali ini. Baik Kak Tari, terima kasih ya atas informasinya. Semangat belajar. Dadah.